luar biasa, Tuhan Yesus baik, selamanya baik. Dia yang memelihara kita selama 2020 dengan luar biasa. Masa pandemi kita boleh lewati dan sekarang ini mungkin masih ada dalam masa pandemi. Tetapi percayalah berkat Tuhan tiada berkesudahan buat setiap kita. Saya menyapa buat Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Jika saudara diberkati dan menyaksikan tayangan channel YouTube kami, silakan like dan silakan subscribe yang belum subscribe, karena tayangan channel YouTube ini untuk diberkati dan memberkati. Terimalah salam dari kami. Selamat tahun baru, melangkah pasti. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
perkenananmu ya. Teguhkan hati kami Yesus. Engkau yang bercinta, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala kebaikan penyertaan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kalau kami masih ada di tahun baru melangkah pasti, itu karena kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kalau ada kuasa si iblis mengganggu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau menjamah, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini, Tuhan yang memberkati. Kami percaya penggenapan mujizat penuaian masih terjadi bagi gereja kami, bahkan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ibadah ini kami habiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama katakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberkati gereja GBI Jemaat Alepta Kota Harapan Indah Bekasi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, ku pastikan dapat. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Yesus. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarkan isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku
haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah ada di tahun 2021. Itu artinya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, membawa kami kepada kemenangan sehingga kami melewati tahun 2020 bersama dengan Engkau. Dan kami saat ini melangkah pasti Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami, urapi setiap kami urapan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya. Sama urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, kami patahkan tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami undang kuasa-Mu bersama dengan kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir pemberitaan firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu dinyatakan, ada mujizat-Mu terjadi, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada di bulan Januari. Saya mengucapkan secara pribadi, keluarga dan seluruh pengurus, bahkan seluruh jemaat, kepada semua yang sedang mendengarkan khotbah ini, selamat tahun baru. Selamat mengawali tahun yang baru dengan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita mau memastikan bahwa pertama kali kita melangkah, saya mau beritahu, melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Ingat, melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dan saya memberi tema pada hari ini, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kenapa saya membuat tema melangkah maju bersama dengan Tuhan? Saudaraku, kita sudah ada di tahun 2021. Mengawali tahun baru di bulan Januari, di minggu pertama, pastikan kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa tanpa Tuhan, maka langkah kita tidak akan berarti apa-apa. Tanpa Tuhan, langkah kita tidak akan sampai kepada tujuan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah maju kepada garis finish. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melangkah maju bersama dengan Tuhan mempunyai arti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Aktivitas kita, pekerjaan, pelayanan, usaha, apapun yang kita kerjakan. Mari saya mengajak kita semua melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin. Melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mungkin kemarin ketika kita mau meninggalkan tahun 2020, kita ada dalam kebimbangan. Kita tidak tahu memang apa yang akan terjadi tahun 2021. Tetapi di awal minggu ini, mari kita siapkan hati untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah maju untuk menggapai setiap kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan membaca dulu Alkitab kita untuk mengawali khotbah pada hari ini. Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur
dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan dengan jelas, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus ada di dalam Tuhan. Tuhan harus tinggal di dalam kita. Dan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya saudara dan saya berbuah banyak. Menghasilkan sesuatu. Menghasilkan berkat. Menghasilkan mujizat bersama dengan Tuhan. Dan selama bulan Januari kita bicara tentang berkat dan mujizat Tuhan. Awali bulan Januari dengan satu kepastian. Bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sanggup memberkati. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus libatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan kita. Kita libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan. Mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan kita meraih kemenangan. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya kita mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Amin. Jangan pernah takut, jangan bimbang, jangan ragu. Kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Kita melangkah maju bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita pasti menang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Penting buat kita untuk berani melangkah maju. Pertanyaannya, kenapa kita harus melangkah maju? Kenapa kita harus melangkah ke depan? Yang pertama saudaraku, karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Kenapa kita melangkah maju? Karena kita harus menempuh perjalanan yang baru. Kita ada di bulan Januari. Di awal bulan yang kita tidak tahu ini tahun baru, awal yang baru. Kita tidak tahu, yang kita harus lakukan adalah melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kita harus menempuh perjalanan ini. Dan kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa berhenti, tetapi kita harus menempuh perjalanan ini. Melangkah. Harus berani melangkah. Karena kita harus menempuh perjalanan yang baru. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi, saudaraku. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi hari esok. Oleh sebab itu, pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah maju bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kita akan menempuh perjalanan baru. Kita sudah tinggalkan tahun 2020. Sudah tidak usah kita ingat lagi. Tahun yang baru sudah ada. Bulan yang baru, di hari yang baru kita menempuh perjalanan yang baru. Itu sebabnya buatlah perjalanan baru ini bersama dengan Tuhan. Supaya melangkah dalam kepastian untuk menerima kemenangan daripada Tuhan. Amin. Melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua harus
yakin dan percaya. Jangan bimbang dan ragu. Melangkahlah maju bersama dengan Tuhan. Tempuhlah perjalanan yang baru ini. Di awal yang baru. Bersama dengan berkat-berkatnya Tuhan. Bersama dengan mujizatnya Tuhan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Akulah pokok anggur yang benar. Itu kata Tuhan. Dan kamu ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku. Dan aku, kata Tuhan, tinggal dalam kamu. Supaya kita berbuah. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang di dalam Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya di tahun 2021 ini kita bisa berjalan maju, menempuh perjalanan yang panjang, yang baru, supaya tidak tersesat, supaya tidak salah, supaya tidak serong ke kanan ke kiri, tetapi maju meraih kemenangan. Saudaraku, yang pertama saudaraku, atau bagian dari poin yang pertama ini, kita harus melangkah dengan fokus kepada Tuhan. Langkah kita fokusnya kepada Tuhan, yang kita lihat Tuhan, bukan persoalan, bukan masalah, bukan keadaan, bukan ketakutan, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Ini saudaraku, menempuh perjalanan panjang yang baru supaya tidak tersesat, yaitu fokus kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, supaya kita tidak tersesat, supaya jalan kita ke depan disertai, diberkati Tuhan, harus mengkonsumsi firman Tuhan. Kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita baca Alkitab, kita renungkan, kita lakukan. Makanan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Fokus pada Tuhan. Dan makanan kita adalah firman Tuhan. Baca firman. Mengawali tahun yang baru, mulai belajar lagi baca Kejadian sampai Wahyu, saudara. Makanan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Baca firman, renungkan dan lakukan firman. Saudaraku, Alkitab kita terdiri dari 66 pasal. Perjanjian Lama, saya ulang sekali lagi saudaraku, Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada 39 kitab. Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dan Alkitab kita ada 1189 pasal. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian diawali dengan pada mulanya, diakhiri dengan amin di Wahyu yang terakhir. Artinya saudaraku, ayo awali dengan membaca firman di bulan Januari, menempuh perjalanan yang baru supaya tidak tersesat. Selain fokus kepada Tuhan, kita membaca Alkitab setiap hari. Hanya membutuhkan 3 pasal sehari. Maka setahun 2021 saudara selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Ini bagian bahwa kita harus berani melangkah maju. Kita harus berani mengambil keputusan, melangkah apapun yang terjadi, apapun rintangan yang ada. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menempuh perjalanan yang baru. Supaya tidak tersesat, supaya tidak salah. Harus fokus pada Tuhan.
dan membaca. Makanan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ini bagian pertama, saudaraku. Kenapa kita harus melangkah maju? Kenapa kita harus memberanikan diri melangkah ke depan? Dan yang kedua, saudaraku, karena bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Itu sebabnya kenapa kita harus berani melangkah maju. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Hal-hal spektakuler. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat saudara dan saya mau percaya kepada Tuhan. Keajaiban Tuhan akan terjadi. Berkat, mujizat, penyertaan Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Itu sebabnya beranikan diri melangkah maju. Apapun tantangan, rintangan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Allah kita injak-injak lawan kita. Tuhan akan membawa kita pada kemenangan, saudaraku. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan bimbang, jangan ragu. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Saudara tahu kisah bangsa Israel. Penyertaan Tuhan dari keluar Mesir menuju tanah perjanjian. Penyertaan Tuhan sempurna. Ada tiang awan dan tiang api. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat, mana, dan semua hal yang spektakuler. Keajaiban Tuhan dinyatakan. Asalkan saudara percaya bersama dengan Tuhan melangkah, maka hal-hal ajaib akan saudara alami. Di tahun 2021, di bulan yang baru, di awal minggu. Dan selanjutnya saudaraku, berjalan maju bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus berani? Mengapa kita berani? Yang pertama, saudara, saya ulang, bahwa kita akan menempuh perjalanan yang baru. Itu sebabnya kita harus fokus kepada Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari. Selain berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu kita mengalami keadaan yang ajaib karena melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, karena bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Artinya masalah pergumulan mungkin tetap ada. Pergumulan tahun 2020 belum selesai. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan kita menang. Ini janji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di tahun 2021 tema gereja kita, mujizat penuaian masih terjadi. Penuaian jiwa-jiwa akan terus terjadi. Penuaian berkat lewat mujizat. Penuaian mujizat yang kita alami. Dan apa yang kita tabur dalam Kristus akan kita tuai. Itu sebabnya saudaraku, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di tahun 2021. Kita melangkah pasti dan menjadi pemenang. Kita yakin fokus kepada Tuhan, membaca Alkitab, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan. Maka kita akan meraih kemenangan di tahun 2021. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib dan perkasa. Glory, haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Tuhanku luar biasa. Kita sudah ada di tahun 2021. Mungkin kemarin kita bingung. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kita tahu.
di masa pandemi ini ada banyak hal yang berubah. Tidak ada pesta Natal, tidak ada pesta tahun baru. Tetapi saya mau beritahu, sekalipun semua bisa berubah, Allah yang saudara sembah, Tuhan yang saudara dan saya miliki di dalam Yesus, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Yesus tidak pernah berubah, Dia tetap sama, kasihnya, kuasanya sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita, memberkati kita, dan kita masuk di tahun 2021, maka tahun 2021 Tuhan yang sama dalam Yesus akan menyertai saudara, akan memberkati saudara, akan melindungi saudara, dan saudara akan dibuat berhasil dalam seluruh langkah kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Di tahun 2021 kita berjalan maju bersama dengan Tuhan. Yesus Dia pokok anggur dan kita rantingnya. Biarlah Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan, supaya kita berbuah. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kita harus berani melangkah ke depan. Kenapa? Kita harus terus melangkah. Alasannya yang pertama, saya mau beritahu sekali lagi, saya ulang, sekaligus saya simpulkan, bahwa kita akan menempuh perjalanan yang baru. Supaya kita tidak tersesat, kita harus fokus kepada Tuhan. Dan kita membaca Alkitab. Makanan kita adalah firman Tuhan. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita juga bisa maju, melangkah bersama dengan Tuhan, kita berani melangkah. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengalami hal-hal yang ajaib. Ada berkat, ada kuasa, ada mujizat dinyatakan. Oleh sebab itu saudaraku, supaya kita mengalami hal yang ajaib, kita harus hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam ketaatan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, karena berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalahkan musuh-musuh kita dan kita akan keluar menjadi pemenang. Oleh sebab itu doa saya, berjalanlah dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Pastikan saudara berjalan dengan penyertaan Tuhan. Maka saya percaya saudara di tahun 2021, di bulan Januari, di minggu pertama ini mengalami terobosan-terobosan baru dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sukacita damai sejahtera Tuhan mengalir buat saudara dan saya. Pastikan saudara buat rencana, bawa kepada Tuhan dan libatkan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tetap semangat dan saya mau berdoa buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, di tahun yang baru, di awal bulan, di minggu pertama, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami melangkah maju bersama dengan Tuhan. Melangkah di dalam kepastian. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan, untuk senantiasa maju. Dan kami akan terus maju bersama dengan Engkau. Di perjalanan kami menempuh perjalanan yang baru di tahun 2021. Yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami mau tetap fokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan membaca Alkitab. Dan kami percaya melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan mengalami hal-hal yang ajaib. Dan kami belajar hidup dalam kekudusan dan dalam ketaatan. Dan kami percaya bahwa kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, kami mengalami kemenangan. Kami mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Dan kami menjadi menang. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami berkomitmen untuk boleh terus mengandalkan Engkau, menaruh harapan kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau ada bersama dengan kami, dan kami berjalan di dalam kepastian bersama dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya di tahun baru ini Tuhan, di bulan pertama ini, berkat-Mu turun buat setiap jemaat-Mu yang setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan langsung dilanjutkan dengan pengurapan. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari selama 1 minggu kita mempunyai kesalahan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama kita. Mari kita minta ampun dan lepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya kita diberkati lewat perjamuan ini. Kita diberkati dan tidak menjadi kutuk. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan. Terima kasih Engkau sudah rela mati untuk kami. Engkau menebus dosa dan kesalahan kami, sehingga kami yang seharusnya dihukum mendapat anugerah Tuhan. Seharusnya kami mati, tapi kami hidup, bahkan kami masuk dalam kerajaan surga. Terpuji namamu Tuhan, biarlah kami melakukannya dengan cara yang benar. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Dan kami Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, menjamah memimpin Tuhan perjamuan ini dari awal hingga pada akhir. Namamu dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita naikkan pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah memegang roti dan anggur perjamuan. Dan kita akan memulai perjamuan kudus pada saat ini. Marilah kita betul-betul percaya, lewat perjamuan kudus ini saudara diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Biar di tahun baru, di awal bulan ini kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Dan biarlah perjamuan ini kita lakukan menjadi satu peringatan. Kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mengingat pengorbanan Tuhan, sehingga kita boleh mengambil keputusan dan berkomitmen. Di tahun 2021, kita semakin setia dan taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita setia beribadah. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti di tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu besar, tubuhnya yang tercabik-cabik menggantikan, dan kita saat ini mempunyai tubuh yang sempurna, yang sehat, yang kuat, untuk boleh kita pakai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah rela mati buat kami, menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur tangan kita di atas kepala, sambil mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan. Darahnya yang mengalir, bilurnya yang mengalir, membuat kita menjadi orang-orang yang mempunyai kehidupan. Di atas kayu salib semua sudah diselesaikan. Yesus sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Percayalah bahwa engkau saat ini mempunyai tubuh yang sehat, yang kuat, yang tanpa penyakitan. Percayalah, kuasa Tuhan dinyatakan. Lewat perjamuan ini biarlah darah dan bilurnya membasuh dan membasuh kita semua. Mari kita akan minum bersama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat minyak urapan ini Tuhan. Minyak yang tidak ada apa-apanya. Ya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan saat kami oleskan minyak ini Tuhan, kami mempunyai kepastian penjaga dunia Tuhan ada bersama dengan kami. Kami dijauhkan dari sakit penyakit, kuman virus, bakteri, COVID-19, virus corona. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan, bilur-Mu dan darah-Mu yang mengalir dalam tubuh kami tidak mampu ditembus oleh sakit penyakit, bahkan virus corona sekalipun Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah urapi berkati kami.
para orang tua, imam, kepala keluarga, bahkan pengurus mentor, supaya engkau pakai untuk moleskan minyak ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepala keluarga, imam, para mentor, pengurus, silakan moleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga dan siapapun yang ikut beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan memberkati gereja GBI Jemaat Alit Kota Harapan Indah Bekasi. Kita mau berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami merasakan begitu besar berkat Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami akan memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap rupiah yang kami berikan ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jesus, haleluya. Tak peduli banyak rintangan, ku datang
kasih banyak Bapa. Kami percaya mujizat masih terjadi atas kami Tuhan. Kami ucapkan syukur hari ini kami boleh ada dalam ibadah di minggu pertama di hari yang luar biasa ini. Tuhan jadikan atas kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tambahkan hikmat marifat, pakai lagi lebih luar biasa dan ajaib. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu, GBI Aletea Kota Harapan Indah Bekasi. Kami percaya mujizat penggenapan masih terjadi atas gereja kami. Kami pasti punya tempat ibadah sendiri yang tidak sewa, tidak kontrak. Kami pasti diberkati berkelimpahan untuk boleh dijadikan saluran berkat. Gereja kami boleh menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, dan jadi berkat. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari setiap penjuru yang ada, setiap mereka yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah lewat channel YouTube ini. Mereka diberkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, buat bangsa kami, bangsa yang ada di hati-Mu ya Tuhan. Lawatlah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari utara, selatan, timur, barat, bumi Nusantara ini Tuhan jamahlah. Lawatlah Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, Tuhan jamahlah, lawatlah. Hujan pertobatan terjadi. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, pemerintahan pusat sampai ke daerah, Tuhan yang melawat, memberkati, bahkan hikmat marifat-Mu menaungi setiap mereka Tuhan. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah apapun yang menjadi keputusan beliau, nama Tuhan dimuliakan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini ya Bapa, dengan sehat kuat, bahkan seluruh pembantunya, kabinetnya, semuanya Tuhan yang membantu beliau. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga tetap berdoa buat setiap rumah sakit. Biarlah boleh menjadi rumah pemulihan. Setiap pasien COVID dan non-COVID menjadi sembuh, mengalami kesembuhan ilahi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat seluruh garda terdepan. Biarlah Tuhan penjagaan dan perlindungan Tuhan terus ada bersama dengan seluruh tim medis ini Bapa. Kami tetap berdoa Bapa, biarlah pandemi ini segera berakhir. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia pulih dengan kesehatan yang sempurna. Indonesia pulih dengan ekonomi yang sehat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, shalom itu terjadi buat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dari seluruh sinode yang ada di muka bumi ini. Biarlah bersatu padu meninggikan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya jika hari ini kami ada, maka seterusnya kami boleh ada melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tetap menjaga dan melindungi setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan
yang ada dimanapun berada boleh bangkit berdiri. Kita boleh memberikan sikap yang terbaik dan kita boleh mengangkat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan pastikan saudara melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.